Halo, Halo, Heri. Jelas nggak suaraku? hai. Jelas-jelas. Jelas ya? Oke, suara kalian juga jelas. Halo Heri, selamat sore. Sore semua, sore Sobat 21. Oke, bisa sapa-sapa Sobat 21 lagi nih. Dari tadi, dari berbagai daerah sudah pada hadir nih. Nggak sabar nungguin live sore ini. Waduh, satu Indonesia nih. Iya, bener. Para penikmat film. Para penikmat film. Herin, apa kabar nih? Baik, baik, aku baik. Baik, nih gimana nih? Aktivitasnya selama di rumah aja ngapain aja nih? Secara kita udah sebulan lebih ya di karantina ya. Bener. Wah, apa ya? Kayaknya hampir sama ya semua orang awalnya sih banyak ya kayaknya. Wah, Nah, asik nih banyak waktu gitu bisa belajar masak, terus eh, nggak tahu banyak hal ya kayak apapun aku kerjain gitu tapi makin kesini udah mulai ngapain lagi. ngapain Kayak lagi? rasa-rasa udah bisa semua gitu. Udah 24 jam jadi terasa lama ya. Iya banget. Keren, keren. Selama di rumah aja ini nemuin hobi baru nggak? Kayak misal, gue nggak pernah ngelakuin ini, tiba-tiba gue suka banget nih sama ini gitu. Kalau hobi, kayaknya kalau hobi enggak ya, belum, Hmm. karena aku juga orangnya enggak pernah merasa tertarik sama sesuatu sampai Suatu. untuk kurun waktu yang lama gitu. Hmm. Sesuatunya bukan sesuatu gimana ya, maksudnya kalau aku suka ya suka aja, nggak pernah sampai kayak hobi. Tapi mungkin lebih ke ini ya, lebih ke oh ternyata gue bisa ya gitu. Kalau Apa tuh suka sih ya contohnya nih? aku selalu suka melakukan hal baru gitu. Heeh. Apapun itu aku pasti suka. Cuman kalau bisa atau enggak kan yang kita nggak tahu sebelum kita ngelakuin kan. Betul. Jadi mungkin Terus itu kalau sih yang dari Clarin sendiri, ada nggak sih tips-tips biar tetap produktif gitu, walaupun kita di rumah aja nih, selain rebahan? apa ya tips tetap produktif saat di rumah aja. Mungkin ini kali ya banyak banyak orang yang mungkin selama ini mikir kayak pengen ngelakuin A, ngelakuin B, tapi alasannya ya gue nggak punya waktu gitu. Itu Betul. sering banget kan kayak gitu. Dan sekarang tuh udah nggak bisa pakai alasan itu. Itu udah nggak bisa pakai alasan itu karena waktunya udah Punya banyak. banyak waktu, benar. Iya, makin banyak waktu. Dan kalaupun misalnya eh, mau mulai start bisnis atau apa, karena temanku pun juga sekarang mulai banyak banget yang memulai bisnis dan bisa dilakukan secara online semuanya kan. Apapun itu Betul. online udah bisa. Online Jadi, semuanya ya. jadi mungkin menurutku sekarang eh bisa menjadi mungkin ya bisa menjadi waktu yang tepat juga kalau misalnya kalian udah mau mulai menjalankan sesuatu yang selama ini kalian pengen jalanin gitu. Yang tanpa harus keluar rumah yang pasti. Bener banget tuh tipsnya. Nah, Clarin, misalnya kalau kita sekarang lagi nggak ada pandemi ini, Clarin sekarang lagi sibuk apa sih aktivitasnya? Atau ada film baru atau apa gitu? Kemarin tuh sebenarnya pas banget aku baru kelar, lagi proses Yowis Band 3. Hmm. Pas banget, jadi kita tuh hari ketiga syuting ya, hari ketiga atau keempat gitu di Malang. Terus sebenarnya saat itu di Malang seingatku ya, setauku dan seingatku itu kayak masih baik-baik aja. Cuman emang Hmm. berita itu kan di Jakarta udah lumayan, Rame ya. iya Heeh. rame ya, soal si corona ini. Terus dari akhirnya keputusan dari pihak produser, dari sutradara semua itu saat sebelum kita diwajibkan untuk karantina, mereka udah pihak produser dan sutradara udah bilang udah syutingnya diberhentiin dulu gitu. Jadi Hmm. akhirnya kita langsung beliin tiket, besoknya semua pulang kru dan lain-lain sampai Jakarta baru beberapa hari berikutnya ya itu baru diwajibkan untuk karantina diri gitu. Itu gimana itu rasanya baru 3 hari syuting, tiba-tiba langsung brek gitu aja, lagi semangat-semangatnya ya. Iya, lagi semangat-semangatnya. Masalahnya kan ini udah Yowis Band 3 lagi kan udah yang terakhir Hmm. gitu. Final ya. Udah finale. Tapi gimana ya, cuman eh ya nggak mungkin juga untuk dilanjutin kan. Soalnya mungkin kita sebagai talent bisa lebih apa ya?
ya maksudnya gimana ya, nggak bisa juga sih, nggak bisa dibedain gitu. Ada kru juga dan lain-lain, kita nggak pernah tahu mereka abis ketemu siapa dan lain-lain, apalagi kalau proses Betul. syuting film kan bisa aja di lokasi mana terus ada yang lihat nonton dikerubunin atau gimana, kan kita nggak tahu kan, dan susah untuk menjaga jarak di hal itu kan. Jadi ya emang mau nggak mau harus ngikutin apa yang seharusnya kita lakuin aja. Betul. Yang penting kita semuanya tetap sehat ya agar bisa balik lagi Mm-mm. syuting. Oke, buat sobat 21 semua yang mau nanya bisa langsung di kolom komentar atau langsung di IG storiesnya @sinoa21 nanti dijawab langsung sama Clary. Oke, Yes. Clary, ngomong-ngomong dunia acting nih, katanya dari kecil udah seneng banget ya sama dunia acting ini. eh nggak bukan bukan senang sama dunia acting, cuman dari kecil itu emang mamaku itu kan dulu, mama dan papaku dulu di entertain ya, Hmm, mungkin hmm. gara-gara itu juga nurunnya ke aku gitu, kayak ih pengen deh, kayak pengen tampil gitu orangnya. Cuman Pengen dulu tampil. dulu pas kecil aku tuh nggak yang berani gitu. Aku aja dulu ingat banget kok, aku foto di foto studio aja tuh aku nangis karena Oh, nangis. iya, aku tuh orangnya kayak judes gitu, kayak gue gak mau orang baru gitu. Aku tuh pas kecil, cuman kalau di apa sejak umur berapa gitu kayak pengen gitu, ih kayak Pengen jadi tampil. artis gitu. Kayak liatin orang di TV apa-apa dan lain-lain gitu, kayak kok enak ya gitu. Jadi dan aku juga gak pernah berkeinginan untuk menjadi dokter, jadi pilot, jadi apa gitu. Oh, Aku tahu itu bukan bidangku gitu, dan aku selalu iya. tertarik dengan hal-hal yang berbau seni gitu. Jadi yang art gitu aku selalu suka. Jadi ya aku macam-macam sih, suka seni peran, seni vokal, seni apa aku suka. Seni ya. Emang itu aku suka gitu. Terus sampai gimana tuh akhirnya pas pertama kali terjun ke dalam dunia entertainment ini bisa diceritain nggak? Yang awalnya tadi yang nggak suka, judes, tiba-tiba, wah tertarik juga nih sama dunia hiburan ini. Jadi awalnya itu mungkin waktu itu apa ya? Oh, tawaran pertama aku itu syuting web series itu tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015 itu 2015. sama Om Mas Salman Aristo. Mas Mas Salman Salman ya. Aristo. Mas Salman Aristo untuk salah satu series gitulah. Terus abis itu saat itu pun juga nggak yang kayak gimana banget. Itu juga cuma 2 hari syuting, cuman berasanya kayak kok enak ya, lokasi syuting tuh enak gitu. Walaupun dipanggilnya pagi banget gitu, pulangnya malam, tapi Pulangnya kok malam nggak, ya. iya tapi nggak ngerasa capek, nggak ngerasa apa, karena happy gitu. Mungkin emang ini yang gue harus jalanin mungkin di sini kali ya gitu. Sama G Pamungkas ya kak, iya bener yang sama G Pamungkas itu. Terus berikutnya itu masih disembarin sama dibarengin sama kuliah gitu. Aku nggak gitu aktif tuh, maksudnya kalau misalnya ada tawaran apa aku masih bisa nggak ya jadwalnya masih kayak gitu, jadwal kuliah maksudnya. Terus tapi makin lama akhirnya kan aku udah nggak kuliah, terus makin bisa terima banyak tawaran job gitu lah Tawaran ibaratnya. ya. Tawaran panggilan screen test lah apa segala macam, dan itu pun juga nggak yang, aku bukan yang kayak sekali screen test langsung oke ayo gitu, nggak yang kayak gitu. Aku gagal berkali-kali juga gitu. Tapi entah saat gagal itu aku malah belajar gitu, malah oh mungkin tadi kurang begini, tadi harusnya gini ya gitu. Sedangkan aku tuh orangnya biasanya kalau gagal oh ya udah deh, udah, aku selalu gitu. Tapi entah kenapa di Di bidang dunia ini tuh ini ya. meskipun gagal aku Heeh. malah makin belajar gitu. Oh, bagus banget tuh quotes-nya. Terus nih Clay, kan Clay udah main di Generasi Micin, Anak Garuda tuh sama USB3. Yang paling suka banget sih dalam produksi film tuh apa sih momennya? momen Mm-mm. momen saat produksi film, aku suka semua sih, karena maksudku semua adalah saat pre-pro, di mana saat reading, saat entah workshop atau apa, saat syuting, saat setelahnya itu saat gala premier, saat promo, aku selalu Iya suka bener. semuanya, karena saat pre-production nih, saat reading,
Kenapa aku suka? Aku di situ waktunya dimana untuk aku belajar menjadi aku dengan karakter lain. Lain. Aku menjadi orang lain nih untuk menjalankan si karakter A. Sampai akhirnya pas syuting, aku kayak udah bisa, apa ya, kuncinya adalah saat aku syuting itu, lo dikasih skrip, lo udah nggak perlu baca skrip, sudah udah bisa, asal lo dikasih tahu keadaannya aja. Kalau ini lo ketemu, misalnya nama karakterku siapa gitu ya, lo ketemu sama ini, lo marah gara-gara ini. Tanpa skrip juga udah bisa, karena aku udah menjadi karakter itu gitu, paham kan? Iya, Dan itu paham, paham, seru, paham. itu ada serunya tersendiri. Sampai kelar, terus akhirnya premier dan lain-lain tuh kayak, wah ini nih hasilnya gitu. Jadi Iya, semuanya satu paket yang lo harus nikmatin proses itu kan dari awal sampai akhir gitu. sampai promo-promo ya ketemu para fans, ngeliat antusias Iya, itu penontonnya semua harus ya. dinikmatin. Karena itu yang lo harapin dari awal kan itu. Betul banget. Terus katanya ngefans juga sama Reza Rahadian ya Clay ini ya. Siapa yang tidak sih? Siapa ya yang nggak ngefans sama Reza Rahadian? Kalau dari Clay sendiri, Iya. ngeliat sosok Reza Rahadian itu seperti apa sih? Eh, ini mungkin ini mungkin aneh ya, tapi ini satu fakta. Aku tuh sebenarnya Apa tuh? nggak pernah ngefans sama seseorang. Serius? Siapapun aku nggak pernah ngefans. Sebenarnya even Oh Reza Rahadian, malah. Reza Rahadian aku tuh juga nggak ngefans. Cuman aku selalu suka sama seseorang saat di karakter tertentu. Ini Mm-mm. bukan karena film ya. Ini di luar film pun, maksudnya benda pun, objek apapun, aku kayak gitu. Contoh, kita ambil Chris Evans. Iya. Jangan deh Channing Tatum aja. Kita ambil contoh Channing Channing Tatum. Tatum. Kita ambil 21 contoh Jump Channing Street. Tatum. Aku suka dia saat main di 21 sama 22 Jump Street. Iya. Tapi pas dia di film Step Up contohnya, Step up, aku iya. aku nggak suka Iya. gitu. Kenapa Jadi tuh? nggak melulu karena aku suka ngeliat orang kan saat memainkan satu karakter kan pasti ada kayak anjir keren banget dia mainnya gitu kan, ada kayak gitunya. Tuh. Itu Tapi kalau itu di film menurut lain aku belum tentu ya. yang bikin naksir tuh itunya saat dia menjadi si karakter itu gitu. Jadi saat Hmm, dia mungkin in real life Channing Tatum ya kalau ketemu minta foto ya pasti lah ya. pasti. Tapi belum tentu karakter dia in real life itu bikin aku suka sama dia gitu, paham nggak? Paham, paham banget. Jadi Iya kalau kayak gitu ngomong-ngomong loh. karakter Reza Radian yang paling Clay suka banget tuh apa tuh? Dari sekian banyaknya film yang dia perankan. Habibie, Hmm, My Stupid Boss. apa ya? Bingung nih kalau kayak gini nih. Masalahnya dia kan memainkan sebuah karakter menurutku sangat baik ya. Betul. Dia sangat baik memainkan sebuah karakter. Jadi mungkin aku suka sama Reza Rahadian tuh gak cuman karena spesifik karakter tertentu. Tapi aku Hmm. tuh emang tiap nonton sebuah film di bioskop gitu misalnya. Aku nonton, misalnya aku sama nonton sama Jojo gitu, kita selalu mikir, selalu perhatiin, dia aktingnya bagus ya, dia aktingnya bagus ya, dia aktingnya bagus ya gitu. Dan itu juga Hmm. lama-kelamaan bisa akumulatif gitu, makin lama, kok dia mainnya bagus terus ya, kok gue suka ya lama-lama gitu. Gitu, Iya. jadi nggak melulu Ngerti, hanya ngerti. karena itu, sebetulnya hanya karena satu karakter gitu toh. Karakter, iya. Emang setiap film aku suka melihat siapa yang mainnya bagus, yang menurutku mainnya tuh believable gitu dan learning juga dari situ. Tuh. Ngomong-ngomong US Band 3 nih, kemarin Jojo udah cerita katanya ini bakal jadi finale yang kayak Avenger Endgame. Semuanya pada kumpul. Oh Aku iya. sampai merinding loh katanya. Soalnya aku juga ngikutin US Band 1 sama 2 nih. Bisa diceritain nggak kalau Oh, menurut Play sendiri US Band 3 ini? Yosen 3 iya memang. Aku kan baru ikut di US Band 2. Itu pun saat US Hmm. Band 2 sebetulnya aku nggak bermain di film itu sebetulnya. Tapi karena saat itu aku lagi main-main ke lokasi, terus aku kenal sama Mas Fajar Nugros si apa selaku sutradara, Saudara. tiba-tiba diajakin main Hmm. untuk 3 scene pendek itu. Hmm. Ya udah, yuk.
siapa sih yang nggak mau gitu kan, main-main aja, ayo. Dan diberi karakter gitu, bukan cuma sekedar cameo yang tanpa karakter. Aku dikasih karakter, terus tiba-tiba di US Band 3 kemarin aku iseng kan, Mas ajak aku dong, aku mau main juga, aku bilang gitu. Iya iya ntar ada. Bener, ternyata dikasih kesempatan lagi untuk main. Dikasih kesempatan lagi untuk main, walaupun emang scene-nya tidak sebanyak itu ya, karena bagaimanapun juga alur cerita kan harus tetap dipertahankan kan. Dan saat kemarin udah sempat reading, itu emang karakternya sangat amat kompleks sih, maksudnya banyak, kayak semuanya tuh ada di US Band 3 ini. Wow, nggak sabar nih. Semua karakter ada, yang sekelibet-sekelibet doang tuh, yang kemarin kalian sekelibet bakal ada. Terus juga konfliknya itu gak sebiasa yang USBN 1 atau USBN 2. Konfliknya pun juga semakin kompleks, kayak setiap karakter tuh punya konflik masing-masing gitu. Ditunggu banget nih. Jadi baru syuting 3 hari ya? Baru syuting 3 hari. Oke, sekarang kita nanya-nanya dari Sobat 21. Mungkin Clarin bisa sapa-sapa lagi nih Sobat 21 yang baru hadir. Halo Sobat 21, ayo siapapun yang mau nanya-nanya silahkan langsung ditanya di mana sih, di question box ya? Iya. Yes, langsung ditanya aja, nanti langsung aku jawab. Nah, ini ada pertanyaan nih, tapi nggak bisa dimunculin. Dari Putri Asmawati. Kak, lebih suka nyanyi atau main film? Karena Aku mungkin lebih dia juga sering lihat IG-nya Sherin juga nih, sering nyanyi nge-cover. uh, bingung ya cara milihnya gimana ya. Nyanyi kan kita bisa lakuin kapan aja ya. Kalau lagi gabut ya, lagi sekarang ya. Iya, kalian mau tidur pun juga kalian bisa nyanyi gitu. Jadi mungkin dua-duanya sih, yang lebih menghasilkan duit aja yang mana. Main film sih, aku juga suka main film. Jadi kayak dua-duanya lah, maksudnya kalau ada tawaran main film ya hayu karena aku suka, ada tawaran manggung ya hayu karena aku suka gitu. Jadi dua-duanya. Yang penting sesuai passion ya. Harus dilakuin lah, ambil kesempatan. Ini aku baca di kolom komentar nih dari Claudia Vanka, boleh nyanyi dikit dong, aku suka banget suaranya di Instagram kalau ngeliat. Waduh. Oh, ini mungkin mengikut setia juga nih kayaknya nih. Mau nyanyi apa nih? Kahitna yang kemarin baru dirilis. Jangan nyanyi deh, kasih pertanyaan deh. Kasih pertanyaan. Emang bisa nyanyi, coba sealbum dong nyanyinya. Waduh. Waduh, mantap nih pertanyaannya nih. Terus dari @deto93. Kak, karakter di US Band 3 ini apa yang menjadi menarik dari Kak Clarin ini? Apakah ada perbedaan dari yang sebelumnya? Oh, justru bukan ada perbedaan. Menurutku jadi semakin dijelaskan. Aku kan menjadi Alisa ya. Jadi Alisa di Yois Band. Di Yois Band 2 yang kalian udah nonton, aku nggak akan terlalu ngomong, mungkin takut spoiler juga. Di situ kan bener cuman muncul sekelibet aja kan yang kalian lihat, dan di situ Alisa itu muncul saat sama Doni atau saat sama Jojo. Aku muncul di situ sama Doni. Nah, mungkin saat Yois Band 2 itu sosok Alisa cuman sekedar, "Hah, iya lucu banget ya dia," gitu. "Ih, lucu ya dia kayak gitu ke Doni," gitu doang. Setitik sampai situ doang. Tapi di Yois Band 3 itu lebih dijelaskan sebenarnya Alisa ini siapa. Kenapa dia bisa ada di situ? Kenapa dia bisa tiba-tiba sama Doni, kenapa Doni suka dan lain-lain. Itu lebih dijelaskan di sini gitu. Maksudku itu tadi apa namanya, Mas Fajar Nugros itu segitu detailnya dalam menjalankan Yowis Band ini, apalagi Yowis Band 3 gitu. Penutup ya. Even karakter yang Alisa yang cuman sekedar petak gitu doang di Yowis Band 2. Tapi ini tuh dibikin enggak, Alisa tuh orang tuh harus tahu karakter ini tuh kayak gini gitu. Oke, kita tunggu ya Sobat 21.
karakternya Alisa di Yowis Band 3 ini. Yes. Sebentar. Nongol juga akhirnya. Kakak main film apa yang paling susah nih? Secara pendalaman karakter atau secara tantangan selama syuting gitu? Yang paling susah ya. Sebetulnya sih pasti ada kesulitannya masing-masing ya, kayak di Yois Band. Yois Band ini aku harus belajar berbahasa Jawa, di mana aku adalah orang timur. Itu Tantangan banget lidahnya berarti sangat ya? tidak sesuai, lidahnya sangat tidak sesuai. Tapi mungkin kalau bisa pilih satu, mungkin di Anak Garuda kali ya, karena di Anak Garuda itu aku memerankan karakter yang sosoknya masih ada, dan itu based on true story, jadinya Sorry, iya. ya kan, jadinya walau dan gini, ini berdasarkan kisah nyata, tapi bukan seorang sosok gitu, jadi bukan film biopik. Mungkin kalau biopik itu tantangannya adalah gimana caranya lo memberi makan ekspektasi orang, karena kan orang pasti udah punya ekspektasi dong dari si sosok ini gitu. Contohnya kayak film tentang Soekarno gitu, orang udah tahu nih Soekarno kayak gimana, Soekarno Soekarno ya. melakukan apa dan lain-lain, bla bla bla. Sedangkan kalau ini based on true story, orang tapi nggak tahu ini orangnya siapa dan lain-lain. Nah, kita harus membuat gimana caranya karakter yang kita mainkan itu menarik, sehingga karakter itu diingat. Karena kalau misalnya nggak diingat ya apa gunanya dikasih tahu ini kisah nyata kan. Iya. Justru kan itu tantangannya terbesar di situ. Nah, dan sedangkan dalam produksi film kan pasti waktu ini itu kan terbatas ya. Reading waktunya terbatas, waktu syuting terbatas dan lain-lain. Jadi dalam waktu yang singkat itu gimana caranya aku memaksimalkan untuk mendalamkan si karakter itu. Karakter. Tuh, itu sudah dijawab tuh Sobat 21. Udah pada nonton Yes. Anak Garuda belum nih yang nanya kemarin nih? Wajib Nonton nonton nih nggak? karakternya. Oke, lanjut. Dari Rio Safar Cikley, udah berapa lama karantin dan ngapain aja? Punya to-do list sendiri nggak? Udah berapa Kira-kira lama quarantine tuh? Udah berapa lama quarantine? Aku dari tanggal 17 Maret. Harap. Aku dari 17 Maret. Iya, Maret ya? Ini sekarang bulan apa sih? Bulan Mei. Sekarang Mei kan? Iya, berarti Maret. Iya, udah mau 2 17 Maret. bulan. Dari 17 Maret itu hari dimana aku mendarat di Jakarta abis dari Malang. Syuting Syuting ya. Udah ngapain aja ya? Seperti yang kalian lakukan di rumah juga. Sama kok, kita semua sama. Di rumah paling mendadak bisa masak, mendadak bisa apa, yang ngelakuin aja apa yang bisa dilakuin, karena aku sama sekali nggak keluar rumah, even ke minimarket, ke supermarket, itu juga sama sekali enggak. Oh, jadi sama sekali nggak pernah keluar rumah nih selama dari tanggal 17 Sama sekali. Wow. Sama sekali nggak keluar rumah. Yang di rumahku tuh kayak bagi tugas gitu, kalau misalnya ada yang mau ke supermarket ya minta tolong mbakku atau papa mamaku yang ke supermarket gitu. Akunya enggak, tetap di rumah. Wow. Kangen banget berarti ya. Nah, nanti kalau Kangen selain banget. udah selesai, parah. Sekarang juga jadi sering main TikTok ya? Apa emang gara-gara kuarantin ini atau emang sebelumnya tuh udah emang expert di TikTok gitu? Sebenarnya bukan expert di TikTok ya. TikTok kan sarana aja ya, orang mau ngapain aja di situ bisa. Mau nyanyi di TikTok bisa, mau dance di TikTok bisa, mau bikin tutorial apa di TikTok bisa gitu. Tutorial Jadi masak mungkin ya? iya, mungkin karena emang konotasinya TikTok udah buruk kayak di mata orang ngeliatnya kayak ih anak TikTok gitu. Padahal sedangkan lo bisa ngelakuin banyak hal juga kok di TikTok. Betul. TikTok sama Setuju aja kayak banget. Instagram. Sama Betul. aja bentukannya, cuman emang konotasinya di awal first impressionnya jelek aja. Dan aku di situ juga cuman dance aja, karena aku emang dari dulu kan suka dance kan. Jadi sekalian olahraga. Betul. Karena olahraga di rumah aja tuh treadmill ngebosenin. Kayak lari kok tapi di tempat gitu kan, capek. Lari.
Bener, 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 bener. Lanjut nih, sebentar aku pilihkan lagi. Nih, dari Nesta Vela, proses Kak Clay mendalami karakter dan mengerti karakter itu kayak gimana sih Kak? Menarik Yang nih. bisa langsung jawab. Penting Proses nih, bagus aku pertanyaannya. mendalami karakter. Proses aku mendalami karakter. Mungkin kalau aku pribadi, saat proses reading itu, Hmm. jadi awalnya dikasih tahu dulu nih, harapan dari si mata sutradara sendiri, mata produser sendiri, harapannya tuh karakter ini seperti apa. Kan pasti kita menjadi sosok yang baru kan. Hmm. Acting tuh bukan cuma sekedar nangis, nangis. Ketawa, ketawa. Bukan cuma sekedar gitu. Tapi lu harus tahu Betul. kenapa lu nangis, kenapa lu ketawa gitu. Contohnya, saat lo mainin satu karakter, itu yang kayak tadi aku bilang di awal. Apa namanya? Lo harus punya motivasi tertentu gitu. Jadi saat lo udah menjadi si karakter itu, dan lo dikasih satu kondisi, lo udah tahu lo harus ngapain, lo mau ngapain gitu. Jadi lo jangan, kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi tuh nggak harus mau melepas ego aku sendiri gitu loh. Kayak kadang tuh aku kalau baca skrip suka kayak, kenapa sih lo kayak gini gitu, suka kesel sendiri nih, Penasaran ya? tapi nggak boleh, aku harus kayak gitu, nggak boleh, lo emang harus kayak gini karena lo tuh orangnya kayak gini gini gini, sampai lo akhirnya udah paham karakter yang lo mau lo bentuk seperti apa. Daleminnya itu lewat proses reading, karena Betul. proses reading itu kan lo bertemu, karakter lo itu dipertemukan sama karakter-karakter lain kan. Nah di situ tuh Hmm. saat dimana lo latihan untuk menghadapi berbagai macam situasi, menghadapi berbagai macam emosi, berbagai macam apalah segala macam. Nah di situ lo bisa ngebuild lagi karakter yang lo udah bentuk di awal nih. Lo mau tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, lo udah ada nih patokannya di sini gitu. Udah Hmm. enak. Daripada sebelumnya masih begini, lo mau tambahin di mana-mana kan bisa nih. Tapi jadinya ngaco. Sedangkan kalau di awal lo udah tahu karakter lo kayak gimana, udah bulat di tengah, lo tinggal tambahin aja. Itu udah lebih enak gitu. Oh, penting banget nih infonya nih. Thank you Clay atas sharing-sharingnya nih tentang Yes. karakter. Lanjut nih bentar. Oke, kita bacain beberapa kali lagi ya. Sebentar, mungkin bisa sapa-sapa lagi nih Clay. Sobat 21 yang baru hadir. Aduh, kayaknya nge-lag nih barusan. Bentar. Wah, keluar nih. Nih, dari Rizky Amelia. Kak Clay ada kepikiran mau main film horor nggak? Dan tertarik nggak kira-kira kalau main film horor? Sebenarnya sih tertarik ya, bisa tertarik aja ya. Maksudnya aku dan film horor kan makin kesini kan makin naik ya. Maksudnya Betul, kalau kualitasnya dulu juga. mungkin konotasi konotasi film horor itu kayak dianggapnya nggak pernah serius gitu digarapnya atau gimana. Paham kan ya maksudnya? Paham. Dan tapi makin kesini tuh film horor justru semakin makin bagus-bagus banget gitu. Ada Sim, terus yang mau tayang ini juga ntar ada Gibah, Betul. macem-macem gitu. Dan kalau dibilang tertarik sih ya sangat tertarik gitu. Kemarin pun juga sebenarnya aku ada tawaran film horor yang mau aku ambil juga, cuman jadwal nggak masuk gitu dan Wah, lain-lain lah. sayang banget. Iya, jadwal nggak masuk dan lain-lain. Cuman kalau misalnya ditanya tertarik atau enggak sih pasti tertarik karena aku emang suka itu tadi, belajar karakter-karakter baru tuh aku suka gitu. Mantap. Kita tunggu nanti berarti film horornya ya. Yes. Film Indo horor makin bagus. Oke, mantap. Terus nih, Clarin, selama Ya, 2 bulan lebih ini kangen nggak sih nonton di Cinema 21? Apa yang paling dikangenin sama bioskop nih? Banyak banget nih yang komen. yang paling dikangenin tuh seatnya premier. Ih, anak premier Ya banget sih. ya. Apa? Anak premier banget ya. Kalau Jojo tuh paling dikangenin kemarin
Sistagor sama Coca-Cola Sama plus jelly. kalau aku kursinya Premier sama Milo Dinosaur. Ay, Milo dan Stars emang itu Itu tuh bikin udah enak ngangenin banget. banget. Aku tuh Eh, sering banget kalau lagi di rumah aja gitu, kayak waktu itu, ini bukan di karantina ya, maksudnya kalau sebelum karantina itu, kayak tiba-tiba pengen ke mall sendiri gitu, misalnya nonton nonton bioskop, nonton sendiri, mm. itu cuma duduk di Premier, nonton selimutan, minum Milo Dinosaur, itu udah terbaik, itu terbaik. Aduh, jadi Itu kangen ya. rasa-rasa kayak kayak aduh filmnya nggak usah kelar deh, udah ada nonton aja. Itu PW banget, Udah PW banget ya. PW Selimutan banget. ya. Ada Iya, minum, wah mantep banget, empuk banget selimutnya juga wangi buat lagi. selimut. Betul. Ah, kita doakan aja semoga pandemi ini cepat selesai agar semuanya bisa kembali normal dan tentunya nonton di Cinema 21. Yes, betul sekali. Dan nonton film Indonesia ya, jangan lupa. Pasti dukung terus perfilman Indonesia dan nonton UWSB nanti kalau udah tayang ya. Yes. Oke, Clarin sebelum nutup nih, mau memberikan pesan kepada Sobat 21 agar untuk tetap nurut di rumah aja nih, agar pandemi ini cepat selesai. Mungkin dari Clarin ada yang mau disampaikan? Mungkin buat semua Sobat 21 diharapkan yang tadi kayak dibilang di rumah aja. Aku tahu pasti rasanya tuh kayak, aduh sampai kapan sih? Aku pun juga kayak gitu. Kita semua mikir kayak gitu Hmm. sampai kapan karena kita nggak ada yang tahu waktu pastinya kapan. Tapi sebisa mungkin kita yang saat ini beruntung untuk bisa di rumah, kita nggak harus ke rumah sakit, kita nggak harus kemana, amit-amit. Kita tuh beruntung loh, bisa di rumah aja tuh kita beruntung. Jadi tahan dulu aja sebentar, nggak akan lama di rumah sampai keadaan bisa membaik. Itu karena kalian di rumah aja tuh kalian bisa membantu banyak orang di luar sana, terutama tenaga medis dan lain-lain supaya penularannya nggak makin merajalela. Nah, nanti kalau misalnya pun sudah datang nih waktunya untuk kita bisa keluar rumah lagi, bisa bebas lagi, kalian bisa nonton bioskop lagi. Ini sedikit out of context, tapi aku mau ngingetin untuk kalian nonton film Indonesia, karena itu untuk mempertahankan jumlah layar film Indonesia di negeri kita sendiri ini gitu, film lokal. Supaya nggak melulu kalah sama film luar, sama film Hollywood, ataupun manapun itu. Karena kami pun para pekerja seni itu juga saat ini dalam tanda kutip tersiksa ya, ngos-ngosan juga. Nggak cuman dari sekedar kami para talent ya, tapi juga ke kru, ke bagian PH, bagian apa, sutradara. Kita semua juga jadi nggak ada kerjaan gitu maksudnya. Sebisa mungkin kita cari apa yang kita bisa lakukan dari rumah gitu. Jangan terlalu dipaksain untuk keluar rumah. Dan ya itu sih paling. Biar kita sama-sama bisa kembali ke yang biasa kita lakuin lagi, normal lagi. Amin. Pesan penting Amin. banget dari Clarin. Terima kasih banyak Clarin udah gabung Terima ngasih sore kasih. ini bersama Sobat 21. Banyak sekali Iya. informasi yang didapat loh. Kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Clarin juga bisa lanjut syuting Wisben 3 dan kita ketemu Amin. di bioskop nanti di gala premier ya. Di epicentrum. Epicentrum selalu. Epicentrum adalah kita. Oke, Clarin, terima kasih banyak. Say goodbye dulu Terima buat Sobat 21. kasih. Dadah, Sobat 21. Terima kasih untuk waktunya. Untuk aku diperbolehkan untuk sharing. Jangan nonton film bajakan ya. Betul, ingetin Sobat 21. Oke. Terima kasih. Dah. Dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.